Kronologi kerusuhan Mei 1998. 13 Mei 1998, Jakarta dilanda kerusuhan massa hingga 15 Mei 1998. Kerusuhan diwarnai dengan aksi perusakan dan pembakaran bangunan serta kendaraan bermotor. 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Kerusuhan bermulai dari kampus Trisakti di Jalan Daan Mogot dan Jalan Kiai Tapa dan Jalan S. Parman. Hingga sore hari, aksi perusakan dan pembakaran terus meluas. Berikut adalah kronologi kejadian kerusuhan Mei 1998. Sekitar pukul 11.30, massa sudah berdiam dan berkumpul di area sekitar kampus, hingga akhirnya bergerak pada pukul 11.30. Massa adalah mahasiswa Trisakti. Beberapa teman Trisakti sempat gugur karena ditembak mati akibat aksi damai meminta reformasi. Sebelum bergerak, mahasiswa melakukan aksi berkabung untuk mengenang teman mereka yang gugur. Sekitar pukul 12.00, terjadi pembakaran truk sampah di dekat jalan layang. Massa melempari aparat dengan batu, botol, dan benda lainnya, karena aparat memblokir jalan di depan Mall Ciputra. Aparat mengeluarkan rentetan tembakan peringatan dan gas air mata. Massa sempat mundur, namun kembali mengamuk dengan membakar dan merusak gedung serta mobil yang berada di Jalan Daan Mogot. Sekitar pukul 13.00, ratusan mahasiswa Atma Jaya menggelar aksi duka cita bagi mahasiswa korban tragedi Trisakti. Berlangsung di Ben Hill dan Semanggi depan kampus Atma Jaya, namun Polri membubarkan dengan gas air mata dan dibalas dengan lemparan batu oleh mahasiswa Atma Jaya. Sekitar pukul 15.30, 3 helikopter terbang rendah dan meminta massa untuk tidak berkerumun dan pulang ke rumah. Namun massa masih terus bergerombol dan aparat semakin bertambah lapisannya. Bentrokan antara aparat dan massa tidak dapat dihindarkan. Sekitar pukul 16.00, menurut para medis dari Universitas Trisakti, setidaknya ada 9 orang terkena tembakan, 3 diantaranya peluru karet, sisanya peluru tajam. Selepas pukul 18.00, massa semakin tidak terbendung. Hingga larut malam terjadi pembakaran gedung, pembakaran mobil, hingga penjarahan toko. Suasana semakin mencekam karena lampu penerangan jalan dan gedung semua padam. Akibat dari kerusuhan Mei 1998 ini, kondisi pemerintahan Soeharto tidak stabil. Massa terus bergerak ke arah gedung MPR DPR dan akhirnya gedung itu berhasil dikuasai pada 18 Mei 1998. Dan klimaksnya di tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mundur. Dan era reformasi pun dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan, yang pertama Janda Aresa, yang kedua Selvi Safiani, yang ketiga Cynthia Putri, akan membacakan hasil diskusi kami tentang penerapan Pancasila di era reformasi sampai sekarang. Pendahuluan. Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Presiden Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organisasi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menyebabkan 4 mahasiswa tertembak mati dan kemudian memicu kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri. Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998. Mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang kemudian disusul dengan dilantiknya Wakil Presiden Profesor Dr. B.J. Habibie menggantikan kedudukan Soeharto sebagai Presiden. Hal ini merupakan awal keberhasilan dari gerakan reformasi. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Cynthia Putri. Saya akan membacakan materi selanjutnya. Pada materi reformasi. Selama periode ini, diantaranya dorongan untuk menerapkan demokrasi dan pemerintahan sipil yang lebih kuat, elemen militer yang mencoba untuk mempertahankan pengaruhnya, Islamisme yang tumbuh dalam politik dan masyarakat umum, serta tuntutan otonomi
otonomi daerah yang lebih besar. Periode ini dicirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka, sehingga tingkat kebebasan berbicara menjadi lebih tinggi. Berbeda dengan penyesaran yang meluas dan ide baru, akibatnya debat politik menjadi lebih terbuka di media massa dan ekspresi seni makin meningkat. Peristiwa-peristiwa yang telah membentuk Indonesia dalam periode ini diantaranya serangkaian peristiwa terorisme termasuk bom Bali 2002, serta gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004. Hal itu diikuti dengan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Pemerintah Habibie merupakan pemerintahan transisi yang akan mengantarkan rakyat Indonesia untuk melakukan reformasi secara menyeluruh, terutama pengubahan 5 paket undang-undang politik 1985, kemudian diikuti dengan reformasi ekonomi yang menyangkut perlindungan hukum sehingga perlu diwujudkan undang-undang anti monopoli, undang-undang persaingan sehat, undang-undang kepalitikan, undang-undang usaha kecil, undang-undang bank sentral, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang perlindungan buruh, dan sebagainya. Reformasi hukum. Gerakan reformasi dilakukan dengan berdasar pada suatu gerakan struktural tertentu. Undang-Undang 1945 sebagai kerangka acuan reformasi. Reformasi pada prinsipnya merupakan gerakan untuk mengadakan suatu perubahan untuk mengembalikan pada tatanan struktural yang ada karena adanya penyimpangan. Reformasi mengembalikan pada dasar serta sistem negara demokrasi, bahwa kedaulatan adalah berada di tangan masyarakat rakyat, sebagaimana terkandung dalam pasal 1 ayat 2. Reformasi harus mengembalikan dan melakukan perubahan ke arah sistem negara hukum, sebagaimana yang terkandung dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu harus adanya perlindungan HAM, peradilan yang bebas dari penguasa, serta legalitas dalam arti hukum. Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan, ke arah kondisi keadaan yang lebih baik. Perubahan yang dilakukan dalam reformasi harus mengarah pada suatu kondisi kehidupan rakyat yang lebih baik dalam segala aspeknya, antara lain bidang politik, ekonomi sosial, budaya, serta kehidupan keagamaan. Reformasi merupakan suatu gerakan untuk mengembalikan kepada nilai-nilai dasar sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Tanpa landasan ideologis yang jelas, maka gerakan reformasi akan mengarah kepada anarkisme, disintegrasi bangsa, dan akhirnya jatuh pada suatu kehancuran bangsa dan negara Indonesia sebagaimana yang telah terjadi di Uni Soviet dan Yugoslavia. Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etika sebagai manusia yang berketuhanan yang Maha Esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa. Reformasi dalam perspektif Pancasila. Pertama, reformasi yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berarti bahwa suatu gerakan ke arah perubahan harus mengarah pada suatu kondisi yang lebih baik bagi kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan, karena hakikatnya manusia merupakan makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sempurna dan yang berakal budi, sehingga senantiasa bersifat dinamis dengan selalu melakukan suatu perubahan ke arah suatu kehidupan kemanusiaan yang lebih baik. Reformasi harus berlandaskan moral religius, dan hasil reformasi harus meningkatkan kehidupan keagamaan. Oleh karena itu, reformasi yang dijiwai nilai-nilai 44 pendidikan, Pancasila, dan kewarganegaraan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Jana. Baiklah, saya akan membacakan materi berikutnya.
yaitu reformasi dalam perspektif Pancasila sila kedua. Reformasi yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti bahwa reformasi harus dilakukan dengan dasar-dasar nilai-nilai martabat manusia yang beradab. Oleh karena itu, reformasi harus dilandasi oleh moral kemanusiaan yang luhur, yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, bahkan reformasi menargetkan ke arah penataan kembali suatu kehidupan negara yang menghargai harga dan martabat manusia, yang secara konkret menghargai HAM. Reformasi menentang segala praktik eksploitasi, penindasan oleh manusia terhadap manusia lain, oleh golongan satu terhadap golongan lain, bahkan oleh penguasa terhadap rakyatnya. Untuk bangsa yang menjemuk setiap bangsa Indonesia, maka semangat reformasi yang berdasar pada kemanusiaan menentukan praktek-praktek yang mengarah pada diskriminasi dan dominasi sosial, baik alasan perbedaan suku, ras, asal-usul, maupun agama. Reformasi dijauhi nilai-nilai kemanusiaan, tidak membenarkan perilaku yang biadab, seperti membakar, menganiaya, menjarah, memperkosa, dan bentuk-bentuk kebrutalan lainnya yang mengarah pada praktik anarkisme. Reformasi yang berkemanusiaan harus memberantas sampai tuntas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah sedemikian mengakar pada kehidupan kenegaraan pemerintahan Orde Baru. Selanjutnya, reformasi dalam perspektif Pancasila sila ketiga. Semangat reformasi harus berdasarkan kepada nilai persatuan, sehingga reformasi harus menjamin tetap tegaknya negara dan bangsa Indonesia. Reformasi harus menghindarkan diri dari praktik-praktik yang mengarah pada desintegrasi bangsa, upaya separatisme baik atas dasar kedaerahan, suku, maupun agama. Reformasi memiliki makna menata kembali kehidupan bangsa dalam bernegara, sehingga reformasi justru harus mengarah pada lebih kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa. Reformasi juga harus senantiasa dijiwai azas kebersamaan sebagai suatu bangsa Indonesia. Berikutnya, reformasi dalam perspektif Pancasila sila keempat. Semangat dan jiwa reformasi harus berakar pada asas kerakyatan, sebab justru permasalahan dasar gerakan reformasi adalah pada prinsip kerakyatan. Penataan kembali secara menyeluruh dalam segala aspek pelaksanaan pemerintahan negara harus meletakkan kerakyatan sebagai paradigmanya. Rakyat merupakan sebagai awal mula kekuasaan negara, yang sekaligus sebagai tujuan kekuasaan negara. Dalam pengertian inilah, maka reformasi harus mampu mengembalikan pada tatanan pemerintahan negara yang benar-benar bersifat demokratis, artinya rakyatlah yang sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Selanjutnya, reformasi dalam perspektif Pancasila sila kelima. Visi dasar reformasi harus jelas, yaitu demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gerakan reformasi yang melakukan perubahan dan penataan kembali dalam berbagai bidang kehidupan negara harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu terwujudnya tujuan bersama sebagai negara hukum, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, hendaklah didasari bahwa gerakan reformasi yang melakukan perubahan dan penataan kembali pada hakikatnya bukan hanya bertujuan demi perubahan itu sendiri, namun perubahan dan penataan demi kehidupan bersama yang berkeadilan, perlindungan terhadap hak azazi, peradilan yang benar-benar bebas dari kekuasaan, serta legalitas dalam arti hukum harus benar-benar dapat terwujudnya. Dengan demikian, rakyat benar-benar menikmati hak. Dan tantangan Pancasila pada masa sekarang, yaitu yang pertama, pengaruh globalisasi yang mempengaruhi dan mengancam nilai-nilai Pancasila yang mengakibatkan kebebasan tanpa batas dan munculnya paham-paham baru, meniru kebudayaan luar yang bertolak belakang dengan nilai luhur. Kemudian munculnya ideologi baru seperti ideologi liberalis, kapitalis, dan hedonisme yang dibawa oleh
pengaruh luar yang sangat bertolak belakang dengan ideologi kita Pancasila. Yang ketiga itu korupsi, merupakan tantangan penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Sampai pada masa reformasi ini juga belum bisa menemui titik terang untuk menyelesaikannya. Yang keempat itu kondisi masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Itu kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Cynthia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang tadi. Langkah antisipasi yang dapat dilakukan. Pendidikan agama yang harus menjadi peranan penting untuk membentuk ketakwaan pada diri generasi muda Indonesia. Dua, pendidikan Pancasila yang harus ditanamkan sehingga dapat menjadi pedoman dan landasan bagi generasi muda. Menumbuhkan kesadaran dalam diri generasi muda Indonesia untuk membangkitkan semangat Pancasila, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dan keyakinan dengan sebaik-baiknya. Menumbuhkan semangat nasionalisme, contohnya mencintai produk dalam negeri. Dan yang terakhir adalah lebih selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ekonomi, maupun budaya bangsa. Kelebihan. 1. Kebebasan berbicara dan berpendapat. 2. Pemberantasan korupsi. 3. Menjamin stabilitas politik. 4. Demokrasi lebih terbuka. 5. Jumlah partai politik tidak dibatasi. Kelemahannya. 1. Banyak masyarakat yang salah tafsir tentang reformasi. 2. Masyarakat terlalu bebas. 3. Ditinggalkannya program pemerintahannya secara konseptual cukup lama. 4. Banyak pemaksaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. 5. Rendahnya pengetahuan tentang politik. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, sampai di sini dulu hasil diskusi kami yang kami berikan. Semoga ada manfaatnya. Dan mohon maaf apabila kesalahan dan janggal. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung saja di WA atau di Zoom. Terima kasih.